Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Lutfirawan. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul kuliah Sistem Operasi dan Sistem Komputer bagian 1. Mata kuliah Sistem Operasi kelas K02. Dosen penguji Pak Ari Gunawan, Eskom MNHSI. Jadi kita masuk ke materinya saja langsung. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen. Komputer ini memiliki 4 komponen perangkat keras. Yang pertama, prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pemrosesan data. Prosesor ini diibaratkan itu sebagai otak. Nah, yang kedua itu memori utama, yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Biasanya volatil, tidak dapat mempertahankan data dan program yang dihentikan. Yang ketiga itu ada perangkat masukan dan keluaran. Fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, ya. Perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Nah, untuk perangkat masukan dan keluaran ini adalah seperti flash disk atau memori. Nah, yang keempat ini interkoneksi antar komponen atau bus. Ada struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemproses, memori utama, dan perangkat masukan. Kemudian kita masuk ke bagian proses. Proses disebut CPU. Fungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Proses melakukan kinerja rangka sebagai berikut. 1. Mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Mendekode instruksi menjadi proses-proses. Melaksanakan proses-proses tersebut. Nah, seperti ini contohnya dari fungsi dari prosesor. Nah, kalau ini memori ini ada tugasnya. Ini dikontrol oleh namanya memori. Nah, si CPU ini ada tugasnya untuk menjalankan beberapa perangkat keluaran atau masukan seperti card reader, printer, drum, tape, disk. Nah, ini untuk menjalankan proses ini. Nah, kemudian data-data ini dihubungkan ke memori. Jadi dalam proses ini saling terhubung dalam memori dan CPU dan perangkat keluaran dan masukan. Operasi-operasi pada pemproses atau kodikan menjadi operasi prosesor kodikan menjadi operasi aritmatika, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Operasi logika, OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Operasi pengendalian, operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Nah, prosesor ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, yaitu CPU atau control unit untuk mengendalikan operasi yang dilakukan. Yang kedua ini ALU Arithmetical Logic Unit, fungsi untuk melakukan operasi aritmatik. 3. Register merupakan memori yang cepat operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemproses atau ini adalah skema blok proses. Nah, ini kan control unit. Nah, tugas adalah control unit. Kemudian ada tugasnya lagi ALU. Kemudian register. Nah, ini macam-macam register. Masuk saja register. Nah, register atau yang disebut dengan memori adalah suatu rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Fungsi dari register ini selain sebagai
ditunjukkan oleh display event segment pada saat menerima pulsa yang diberikan oleh decoder. Bahwa register dikelompokkan menjadi urutan dan logika. Itu register geser disusun oleh rangkaian flip-flop, dan untuk pergeseran data register dapat dari paralel. Jadi secara singkatnya ini register ini adalah sebuah penyimpanan kecil pada prosesor yang memiliki kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data yang lainnya. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum data tersebut diproses oleh prosesor. Dan register dapat dikategorikan menjadi yang pertama, register yang terlihat pemakai atau program. Program dapat meriksa isi-isi data register tipe ini. Beberapa instruksi disediakan. Untuk mengisi memodifikasi register tipe ini terdiri dari dua jenis. Data menyimpan suatu nilai untuk beragam keperluan. Pertama, General Purpose Register. Nah, jadi register ini dapat dikategorikan ada beberapa jenis register ya, dan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Itu fungsinya untuk dibentuk beraneka ragam keperluan pada suatu instruksi mesin yang melakukan suatu operasi terhadap. Ini Special Purpose Register digunakan untuk menampung operasi floating point atau menampung limpahan operasi penjugahan atau pergalian. Kemudian ada register alamat. Berisi alamat data di memori utama, alamat instruksi di memori utama. Bagian alamat yang digunakan dalam perhitungan alamat lengkap. Nah, sedangkan register indeks adalah pengalamatan berindeks merupakan salah satu mode pengalamatan populer. Pengalamatan melibatkan penambahan indeks ke nilai dasar. Jadi secara singkatnya, register indeks ini untuk alamat pada sebuah data di lokasi memori. Nah, kemudian kita masuk ke register penunjuk segmen. Segmen atau pointer register. Pada pengalamatan segmen berisi satu blok memori yang panjangnya dapat bervariasi. Untuk mengacu memori bersegmen, digunakan pengacuan terhadap segmen itu. Register alamat dasar lokasi. Mode pengalamatan bersegmen memori. Jadi segmen pointer register ini singkatnya berfungsi untuk membentuk alamat memori untuk sebuah data. Kemudian ada register penanda atau flag register. Isi register merupakan hasil operasi dari register berisi kondisi-kondisi yang berkaitan baru saja dilaksanakan. Register ini terlihat oleh pemakai dapat diperbarui oleh pemproses sebagai dampak efek operasi yang dijalankan. Nah, flag register ini satu saat dari sebuah prosesor. Kemudian kategori kedua yaitu register untuk kendali dan strategi. Digunakan untuk mengendalikan operasi pemproses. Kebanyakan tidak terkoneksi dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel sistem operasi. Register untuk alamat dan buffer terdiri dari MAR atau Memory Address Register untuk mencatat alamat memori yang baik yang akan ditulis maupun dibaca. Kemudian ada MBR atau Memory Buffer Register untuk menampung data yang akan ditulis ke memori alamat yang alamatnya ditujukan ke MAR.
atau untuk menampung data dari memori yang alamatnya ditunjukkan oleh IOAR atau IO address register untuk mencatat alamat port. IO itu input atau output ya yang akan diakses. IO buffer register untuk menampung data yang akan ditulis. IOAR atau untuk menampung data dari port yang ditujukan oleh IOAR yang. Nah jadi register alamat ini paling berhubungan dan bekerja sama untuk menjalankan proses register. Kemudian kita untuk eksekusi itu ada isi atau program kontak mencatat alamat memori di mana instruksi dalamnya akan jadi sebelum dieksekusi itu ada dicatat dulu alamat memorinya oleh program kontak. Kemudian ada IR instruksi register menampung instruksi yang akan dilakukan. Register untuk informasi status. Register ini berupa satu register atau komponen register. Komponen register ini disebut PSW atau program status port. PSW berisi kode-kode kondisi proses ditambah informasi status lainnya, yaitu SYN. Flag ini mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang sebelumnya dijalankan. Kemudian ada zero. Flag ini mencatat apakah operasi sebelumnya menghasilkan 0. Ada carry yang mencatat apakah dihasilkan carry atau kondisi di mana operasi penjumlahan. Register akumulator. Kemudian ada equal yang mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama dengan. Kemudian ada interrupt enable atau disable. Ini mencatat apakah interrupt sedang dapat diaktifkan atau tidak. Kemudian ada supervisor. Ini mencatat mode eksekusi yang dilaksanakan, yaitu mode supervisor atau bukan. Pada mode supervisor, maka seluruh instruksi dapat dilaksanakan. Sedang bukan mode supervisor atau bukan mode supervisor, maka beberapa instruksi kritis tidak dapat diaktifkan. Dan kita masuk ke memori. Nah, memori ini hampir sama dengan register. Nah, sedangkan register kan tempat penyimpanan data sementara. Nah, sedangkan memori ini tempat penyimpanan data yang telah dilakukan proses. Jadi memori fungsi untuk menyimpan data dari data dan program. Hierarki memori berdasarkan kecepatan akses. Memori kemudian ada memori kerja, fix magnetic, fix optik, dan tap magnetic. Menurut urutan dari atas ke bawah dapat diukur hierarki dalam hal. Nah, dari urutan ini kita dapat mengerti tentang harga. Harga semakin ke bawah, harga semakin murah. Harga dihitung dari rasio rupiah. Jadi memori ini kan dapat menyimpan data. Nah, rasio data per bit ini yang menentukan harga. Kemudian ada kapasitas. Semakin ke bawah, kapasitas. Kecepatan akses. Semakin ke bawah, semakin lambat. Kemudian ada frekuensi pengaksesan. Semakin ke bawah, semakin rendah frekuensi pengaksesan. Setiap kali proses melakukan eksekusi, proses harus membaca instruksi dari memori utama. Jika eksekusi dilakukan secara cepat, maka harus tersedia di memori pada lapisan berikutnya. Kecepatan eksekusi ini akan meningkat. Nah, konsep ini dapat diimplementasikan antara lain berupa cache memori. Nah, cache memori ini merupakan memori berkapasitas terbatas, tetapi berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memori ini adalah di antara memori berfungsi agar memproses tidak langsung memori utama, tapi di cache memori yang berkecepatan akses
lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja. Ada buffering. Bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari perangkat masukan keluaran dan penyimpanan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan dari atau ke perangkat output dan penyimpanan sekunder, sehingga meningkatkan kinerja sistem. B. Perangkat masukan dan keluaran. Macam-macam perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis perangkat itu sendiri, atau komponen elektronik dari perangkat berupa chip controller. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.